yang nanti akan disampaikan oleh pemateri handal kita yang pastinya yaitu Bapak Marta Adi Prayitno SPD. Kepada Bapak dipersilakan. Lama-lama Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun dahar semua nih. Alhamdulillah. Setelah apa yang disampaikan oleh Bu Rina tadi, sekarang giliran saya untuk menyampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan atau ilmu yang sudah Bapak Ibu peroleh sebelumnya, karena materinya insya Allah sama dengan materi yang sudah pernah Bapak Ibu dapatkan. Tapi nanti ada yang baru, kalau waktunya nanti memenuhi bisa saya sampaikan hari ini, kalau tidak berarti besok, karena masih ada 1 jam materi yang baru. Tadi sudah sempat disinggung oleh Bu Rina berkaitan dengan 6 aspek pemahaman yang disampaikan oleh Wiggins dan siapa lagi namanya lupa. Wiggins, yang jelas yang hafal saya Wiggins, 6 aspek pemahaman. Kalau sampai hari ini bisa selesai, berarti sampai situ. Kalau enggak, ya nanti ada beberapa bagian yang harus disampaikan di hari yang ketiga. Baik Bapak Ibu, untuk yang pertama, jadi setiap pelatihan yang dilaksanakan itu pasti ada SBK-nya. Tadi Bu Rina sudah mengawali dengan SBK, maka di materi yang saya sampaikan juga ada SBK-nya. Silakan disiapkan sama seperti tadi, kertas dan alat tulis, ya, lembar kertas. Dilanjutkan ke halaman berikutnya aja. Kemudian buatlah bentuk geometris, bisa persegi, segitiga, lingkaran dan sebagainya, atau huruf atau berupa angka. Posisinya bebas, waktunya tidak lama, 11 detik. Ya, Itu Pak, hurufnya di dalamnya apa? 11 detik. Iya. Biasanya kalau terdesak itu imajinasinya tambah luar biasa biasanya. Mulai dari sekarang, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gambar bentuk, angka atau huruf bebas. Iya, salah satu. 7, 8, 9, 10, 11. Oke, sudah selesai. Sudah nih? Oke, sudah. Belum ada yang belum menggambarkan? Alhamdulillah sudah semua. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ya, silakan dikembangkan gambar yang sudah panjenengan buat menjadi gambar makhluk hidup apapun. Waktunya lebih lama nih, 2 menit 2 detik. Dimulai dari sekarang. makhluk hidup. Makhluk hidup.
Khusyuk. Udah berapa menit Bu Denita? 1 menit 2 detik, berarti kurang 1 menit lagi. Ya. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, selesai. Silakan siapa yang mau berbagi gambar di depan. Monggo Bapak Ibu. Silakan yang belum tampil dari tadi pagi atau mengeluarkan suaranya, silakan bisa tampil ke depan membagikan gambar. Tadi pertama gambar apa, kemudian menjadi apa, mengapa menjadi gambar itu, memilih gambar itu. Bu Ega mau Bu Juli, monggo Bu Juli, silakan ditunjukkan gambarnya di depan. Nanti Bu Juli bisa menunjuk salah satu gambar yang ada di depan. Dapat prerogatif untuk monggo. Ya, tadi gambar pertamanya apa, kemudian menjadi makhluk hidup apa, kenapa kok milih, kok terbayang gambar itu? Terbayang gambar yang ini. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi saya setengah loading. Ya. Jadi pada waktu Pak Marta tadi menyampaikan untuk kesempatan pada kali ini ice breaking, terus disuruh memilih menggambar apapun, saya kok terbesit menggambar lingkaran. Ya, awalnya saya menggambar lingkaran. Nah, ini saya tadi katanya sama Bu Dwi ya. Nah, pikiran saya tadi belum tahu instruksi berikutnya. Nah, setelah menggambar lingkaran ada instruksi dari gambar tersebut dikembangkan untuk menggambar menjadi makhluk hidup. Saya bingung, waduh ini saya gambar apa ini ya, lingkaran ini. Ternyata langsung feeling aja, karena tadi juga mohon maaf Pak Marta sambil nyambil lihat laptop, jadi sudah saya menggambar ini. Gambarnya sangat jelek sekali. Ini tadi terbesit saya menggambar makhluk hidup ayam, berupa ayam. Ya. Lingkarannya itu tadi saya buat perutnya. Ya. Oh iya, kok kayaknya bisa nih kalau dibuat menggambar ayam. Nah itu mungkin itu Pak Marta dari gambar saya. Ada filosofinya kok kenapa pilih ayam? Karena ayam itu sangat lucu sekali, ya. Apalagi ini ayam yang masih kecil, ya, masih kecil dan masih baru lahir, ya, masih baru lahir. Nah, ini menggambarkan bahwasannya mungkin tadi saya terbesit juga kepikiran
anak saya. Nah, anak saya yang lucu ya, kayaknya ini ayam ini adalah filosofinya adalah anak saya yang lucu ya. Saya kepingin cepat pulang nih kayaknya ya. kepingin pulang dan ketemu sama anak saya. Mungkin itu Pak Manto, terima kasih. Silakan memilih salah satu. Ya, siapa ya? Mungkin yang dari belakang aja gitu. Yang ngomong adanya dengan buku itu Pak. Oh, Pak Agung. Pak Agung. Ya. Monggo Pak Agung. Biasanya Pak Agung out of the box nih. Oh iya, lupa tepuk tangan untuk Bu Juli atas penyampaiannya. Saya orang Timur dulu, J itu iya. Cek. Monggo Pak Agung. Terima kasih Pak Marta. Ya. Kebetulan saya juga sehati dengan Bu Juli. Jadi betul yang saya buat adalah lingkaran. Nah, sama seperti Bu Juli, saya juga nggak tahu arahnya kemana. Tapi saya sudah menyiapkan jawaban kalau ditanya lingkaran itu filosofinya apa. Berani tanya ya. Ya filosofi tadi lingkaran apa gambar? Jadi gambarnya ini Bapak Ibu. Ya. Ya mungkin pertanyaan-tanya itu gambar apa? Ada yang tahu? Yang tahu saya kasih hadiah. Bukan, ini nggak ada. Yang belum punya Rambutan, Ramadan. Ramadan itu bukan makhluk hidup. Ada. Virus itu bukan makhluk hidup. Apalagi. Oke, boleh dulu babi. Ya, begini saya terakhir. Oke. Untuk kenapa lingkaran? Jadi filosofinya adalah karena saya suka bentuk lingkaran, simbol kebulatan tekad. Bisa juga. Jadi ini satu gambar maknanya ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama lingkaran atau bulat, yaitu tadi kebulatan tekad. Yang kedua adalah kosong. Kosong itu angka kosong atau angka 0. Jadi itu simbol untuk bahwa kita sebagai manusia itu sebenarnya hakikatnya adalah kosong atau bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Lalu bisa juga angka 0 karena kita nanti semua akan kembali menjadi sesuatu yang kosong atau tidak ada. Lalu kenapa bulu babi? Nah itu terbesit aja tadi pikirannya karena hewan yang bulat apa ya akhirnya bulu babi. Tapi kalau dipaksa mencari filosofi bahwa bulu babi ini adalah hewan yang kecil, ada yang sudah pernah ketemu bulu babi? Pernah. Sudah pernah ya? Sudah ada yang pernah mencoba menginjaknya? Jangan. Atau pernah memakannya? Pernah makan minum? Oke, minum makan. Jadi itu bisa dimakan bulu babi. Oh, tak pakai. Anak cek. Oke, jadi bulu babi itu kecil tapi racunnya termasuk berbahaya bagi manusia. Jadi filosofinya adalah kita dalam kondisi apapun jangan meremehkan hal-hal yang kecil, karena hal-hal yang kecil itu bisa menjadi masalah atau sambungan yang besar untuk kita di masa depan. Oh ya, terima kasih. Terima kasih perlu tepuk tangan untuk Pak Agung. Mungkin ada yang beda selain gambar awalnya lingkaran, mau menyampaikan gambar Vivi. yang berupa huruf, silakan yang berupa huruf. Bu Ria berupa angka. Monggo Bu Ria bisa menyampaikan Bu Ria. Tidak apa-apa. Jangan nuruti itu Bu, jangan. Pokoknya. Monggo Bu Ria. Terima kasih Pak Adi. Saya tadi menuliskan angka 8. Angka 8. Kenapa saya menulis angka 8? Itu adalah tanggal lahir saya. Baru lewat di bulan Juli kemarin. Dan itu juga sebagai pengingat untuk 8 Juli yang akan datang saya sudah purna. Ini bersyukur atau Karena di akhir tugas saya masih diberi ditunggu kesempatan yang syukurannya? iya. Astaga. Syukur.
begitu mengingat angka 8, oh itu bisa digambarkan digambarkan sebagai makhluk hidup. Saya menggambar kucing, Pak. Kenapa kucing? Karena saya Sahabatnya pria. Luar biasa. Terima kasih Bu Ria atas penyampaiannya. Kita beri pros untuk semuanya, untuk Bu Ria. Saya rasa sudah cukup 3 penampil yang sudah melakukan atau melaksanakan apa yang sudah diperintahkan di SBG ini. Baik Bapak Ibu, apakah panjenengan semua mendapatkan sesuatu yang tadi dilaksanakan pada saat SBG? Kira-kira hubungannya dengan CP yang akan kita pelajari bersama ini apa? Ada yang menemukan? Silakan Bu Ida, lupa Bu Ida itu ya. Menurut saya tadi menggambar huruf atau angka sebagai acuan kita untuk menggambar makhluk hidup tadi. Sama kayak CP tadi, CP itu acuan kita untuk menurunkan menjadi TP. Itu salah satu pendapat dari Bu Ida Fitria. Mungkin ada pendapat yang lain. Silakan, barangkali ada yang mau berpendapat. Kira-kira yang menjadi CP-nya apa? Yang menjadi capaian pembelajaran pada SBG yang kita sudah lakukan apa? Untuk bangun geometri. Untuk bangun geometri apakah sebagai CP-nya? Makhluk hidup. CP adalah capaian pembelajaran yang dituju. Berarti tujuan akhirnya adalah makhluk hidup. Apakah sudah tercapai semuanya dari ketiga penampil yang sudah ada? Sudah semua ya, semua makhluk hidup ya? Iya, ada kucing, ada bulu babi dan ayam. Jadi semua sudah mencapai CP yang akan dituju. Nah, kalau begitu gambar awal itu sebagai apa? Gambar yang asesmennya. Nah, kalau menurut yang disampaikan oleh Bu Sarah, itu sebagai bukan acuannya, kompetensi awal atau kompetensi awal yang dimiliki oleh siswa. Ada yang sama, ada yang berbeda. Tadi sama-sama menggambar lingkaran. Sama-sama menggunakan lingkaran ketika diberikan perintah yang kedua sudah berbeda, tetapi tujuannya sudah tercapai. Nah, itu yang menjadi arah bahwa setiap anak pasti mempunyai kompetensi yang berbeda-beda. Tidak bisa kita samakan, tetapi tujuan akhirnya atau capaian pembelajaran yang akan dituju akan sama seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan mengena ini, tidak melenceng dari yang diharapkan SBG yang sudah kita lakukan. Oke, kita lanjut biar tidak terlalu lama di awal. Nah, ini mulai dari kita sendiri, menjawab pertanyaan yang ada, menjawab secara pribadi apa saja yang sudah Anda perhatikan atau pertimbangkan sebagai landasan saat merencanakan pembelajaran di kelas. Kira-kira apa saja, Bu? Kondisi murid bertadi, ya. Ada yang sudah menggambar lingkaran, ada yang sudah mahir, ada yang masih belum, ada yang setengah matang,
Seperti itu. Ya. Bisa dan tidak bisa itu nggak bisa ditentukan. Apa yang selama ini menjadi tujuan besar dari proses pembelajaran siswa yang Anda lakukan? Apa tujuan besarnya apa? Ya. Kalau di hierarki tadi tujuan besarnya adalah yang disampaikan oleh Bu Rina tadi, ada bagian tujuan utama pendidikan adalah menjadi siswa atau orang yang berprofil pelajar Pancasila itu. Sesuai dengan bisa dilihat di slide yang sudah dibagikan tadi. Bagaimana selama ini cara Anda mengetahui bahwa siswa telah memahami apa yang dipelajari? Bagaimana? Oleh Ibu. Asesmen, melalui asesmen formatif, sumatif. Selain itu pengamatan yang diamati. Kalau penugasan, intinya bisa diukur melalui tes tulis atau kalau olahraga berarti praktik dan sebagainya. Kemudian bagaimana selama ini Anda mendorong siswa untuk membentuk pemahamannya sendiri melalui pengalaman-pengalaman yang nyata dan relevan dengan hidupnya sehari-hari. Bagaimana? Terkait dengan bagaimana dengan memotivasi supaya apa yang dipelajari bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Bapak Ibu? Contoh kalau dalam agama paling sering kita lakukan kira-kira seperti apa Pak? Bagaimana jenengan mendorong supaya pemahamannya bisa menjadi sebagai pengalaman yang nyata dan relevan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, prakteknya ngaji seperti itu ya, sholat dan sebagainya. Tuh. Jadi mulai dari diri Bapak Ibu guru menjawab apa yang menjadi tujuan kita dalam mengajar. Nah, tujuannya tadi tujuan mencapai capaian pembelajaran yang akan kita tuju. Seperti itu. Next. Nah, sekarang kita eksplorasi konsep. Tadi sudah sempat disinggung oleh Bu Rina, pembelajaran itu ibarat sebuah perjalanan, bukan perlombaan balap. Bukan siapa yang lebih cepat, siapa yang lebih hebat dan sebagainya. Tapi perjalanan itu tujuannya yang penting tercapai. Jadi bagaimana mereka sampai dari titik awal yang sama, kemudian sampai di tempat tujuan. Entah itu tadi dengan naik sepeda, berjalan, naik mobil dan sebagainya, terserah mereka. Karena kita tidak bisa memaksakan kompetensinya harus sama. Seperti itu. Capaian pembelajaran merupakan tujuan akhir di setiap fase pembelajaran siswa. Dan capaian pembelajaran adalah kompetensi minimum yang harus dicapai. Jadi kompetensi minimum, minimal dia bisa itu. Kalau lebih bagaimana? Makanya tadi ada asesmen tindak lanjut. Kalau mampu bagaimana, kalau belum mampu bagaimana. Nah, jadi yang paling dasar, yang penting tercapai. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini tujuan pendidikan Indonesia adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Semuanya itu merupakan profil pelajar Pancasila itu tadi. Itu merupakan tujuan dari pendidikan kita. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pemerintah menetapkan kerangka dasar kurikulum yang terdiri dari struktur kurikulum, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran asesmen. Tadi sudah disampaikan. Nah, ini tadi terbalik. Seharusnya
CP dulu, baru pembelajaran dan asesmen. Tapi saya bersyukur karena nanti saya dilihat Bu Rina. Oh, ini yang Bu Rina sudah pulang, jadi saya lega. Begitu. Saya nggak pede soalnya sudah tingkat nasional, saya masih regional. Pengertian CP sudah bisa Bapak Ibu baca di panduan CP ya. Jadi kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase, mulai dari fase fondasi atau PAUD, kemudian fase pendidikan dasar dan menengah, dan fase tingkat atas atau SMA. Jadi CP disusun untuk setiap mata pelajaran. Bagi peserta didik berkebutuhan khusus dengan hambatan intelektual dapat menggunakan CP pendidikan khusus. Berarti mungkin nanti kalau misalnya sekolah kita menemukan ada siswa yang mengalami hambatan intelektual, nah, maka kita bisa menggunakan CP pendidikan khusus seperti itu. Jadi tidak harus dipaksakan CP anak-anak yang normal ya, gitu. Silakan Bu, lanjut. Nah, CP dan strategi mencapai CP tersebut menggunakan kerangka kerja understanding by design. Apa itu? Sebuah kerangka kerja dengan fokus pada proses perencanaan dan struktur yang memandu pengembangan kurikulum, asesmen, dan instruksi pembelajaran. Fokusnya ada dua, yaitu pengajaran dan asesmen untuk membangun pemahaman, dan kemampuan learning transfer, kemampuan mengimplementasikan hasil belajar dalam sebuah performa autentik. Jadi berupa praktek secara nyata, tidak hanya berupa praktek tertulisnya saja, menjawab pertanyaan pinter, tapi prakteknya zone. Nah, itu tidak diharapkan seperti itu. Merancang kurikulum terbalik atau backward dengan mulai dari tujuan akhirnya terlebih dahulu. Jadi proses penyusunan nantinya itu dari CP kemudian baru dikembangkan sampai dengan modul ajar yang akan dipraktekkan di kelas seperti itu. Next. Nah, ini kerangka kerja understanding by design. Tadi sudah sempat muncul di pembelajaran dan asesmen yang disampaikan oleh Bu Rina. Jadi yang pertama, identifikasi hasil akhir yang diinginkan. Dari mana? Dari CP. CP sifatnya tidak boleh diubah. Sudah hampir menyamai kitab suci. Tidak boleh berubah, tidak boleh diubah-ubah. Kemudian diturunkan dari TP dan ATP. Setelah itu, nah, dari ATP yang terakhir kita menentukan bukti-bukti pemahamannya. Dari mana? Dari asesmen yang dibuat, mulai dari penilaian awal, formatif, dan sumatif, seperti yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu tadi. Jadi dipilah-pilah. Ini kalau nggak mampu, anaknya harus bagaimana? Kalau mampu, diapakan? Seperti itu. Kemudian yang terakhir, baru kita merancang model pembelajarannya. Kalau kita sudah tahu mana yang mampu, mana yang belum, nanti kita akan mampu membuat modul ajar yang terdiferensiasi. Nah, prosesnya seperti itu. Jadi prosesnya terbalik. Sama seperti kita membuat soal. Harusnya kan gitu ya. Kalau membuat soal saya seperti itu. Soalnya dulu baru diisi. Padahal itu ya salah. Ternyata itu digunakan untuk pembuatan modul yang akan kita laksanakan ini. Lanjut. Nah, jika kita ini OJP, ya ini tadi sudah disampaikan. Ini gambarannya seperti itu. CP adalah titik akhir. CP titik akhir tujuan. Sedangkan TP dan ATP atau yang lainnya caranya. Jadi kompetensi yang
yang dimiliki oleh siswa itu apa, ya sudah laksanakan, tapi hasil akhirnya ya harus tetap sampai CP. Seperti itu. Garis finish CP adalah di akhir kelas 12 atau fase F. Untuk mencapai garis finish tersebut, pemerintah membuatnya ke dalam 6 etape yang disebut fase. Setiap fase lamanya 1 sampai 3 tahun. Seperti itu sudah ada di panduan. Kemudian lanjut. Nah, ini jenjang atau fase yang harus dilalui oleh siswa mulai dari fase fondasi kelas TK B sampai dengan fase F kelas 11 sampai 12 SMA. Lanjut, Bu. Ini sudah. Nah, ini bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Apabila mengalami hambatan intelijensi dapat menggunakan JP pendidikan khusus. Mungkin nanti Bu Eli bisa mulai merancang JP untuk yang berkebutuhan khusus, supaya tidak ada muncul lagi anak ini slow learner, jadi perlu pendampingan seperti itu. Ya, tahu nanti di SMP 10 apakah sudah seperti ini, nanti bisa berguru ke sana kalau misalnya sudah menggunakan. Lanjut, Bu. Kemudian di CP itu ada elemen. Jadi setiap CP suatu mata pelajaran memiliki beberapa elemen atau kelompok kompetensi esensial yang berlaku sama untuk semua fase. Jadi komponen-komponen elemennya sama setiap fase, tapi yang membedakan nanti kompetensinya di dalamnya. Saya rasa ini sudah paham semua karena seringkali melihat membuka dan membaca, insya Allah membaca dan membuat modul ajar yang sudah. Lanjut aja, Bu. Masih elemen. Nah, ini salah satu contoh capaian pembelajaran di seni rupa. Nah, mungkin akan saya bagikan CP untuk semua mapel dari Kemendikbud ya. Saya akan bagikan karena nanti akan ada pekerjaan. Yes. Ya, kita akan sedang bekerja, jadi depan kerjanya sekarang lagi belajar. Silakan dicek di WA-nya masing-masing, kemudian di-download di rumah. Di-download CP sesuai mapelnya ya, sesuai mapel. Sesuai mapel. Kalau ada yang sudah mendownload ya silakan dibuka saja. Bentar. OTW, nah, sudah saya bagikan di grup super team. Itu adalah capaian pembelajaran yang berisi lengkap mulai dari fase A sampai fase F. Bisa jenengan download, kemudian disingkat. Ini contohnya di pembelajaran seni rupa akhir fase C. Nah, fase C. Fase C berarti kelas berapa, Bapak Ibu? SD kelas 5 dan 6. Lanjut, Bu. Nah, ini contohnya. Nah, ada elemennya berpikir dan bekerja artistik. Ini mulai dari fase A, B, C, D, E semua sama, elemennya sama. Nah, elemennya sama. Lanjut. Terus, nah itu sampai elemen berdampak. Nah, ini sudah selesai berarti materinya. Tinggal sekarang ke lanjut, Bu. Iya, ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi. Silakan Bapak Ibu sesuai dengan mapel. Apa istilahnya? Mengidentifikasi.
Nah, mengidentifikasi kompetensi pada CP sebuah mapel pada setiap fase. Rekannya saya bagikan dulu di grup. Nah, silakan dibuka. Bekerja secara kolaborasi, membagi elemennya. Jadi saya harapkan elemennya berbeda setiap mapel itu. Misalnya mapel matematika. Mapel matematika itu ada elemen bilangan, aljabar dan seterusnya sampai. Nah, berarti kalau ada 3, jadi masing-masing aljabar sendiri, bilangan sendiri, geometri sendiri. Jadi beda. Ya, bisa dipahami. Kalau bahasa Indonesia ada elemen menyimak, berarti menyimak sendiri, menulis sendiri, membaca sendiri, berbicara sendiri. Seperti itu. Sudah dibuka, Bu? Contohnya Pak. Super tim. Nah, ini kita buka. 14.45. Sudah jam berapa, Bu? Enggak, Pak. Jam 2. Sudah habis berarti. Oh, kurang 2 menit. Ternyata banyak ya. Pak, berarti kita khusus fase D ya? Iya. Bukan, Bu. Sebentar saya bukakan dulu biar tahu maksudnya. Semua fase mulai dari A sampai F. Udah, Bu. Tapi kayaknya beraction. Emang wis bayar ya. Ya, ini ya. Coba diperhatikan. Kita identifikasinya per elemen, tapi untuk semua fase. Semua elemen, Pak. Satu elemen. Semua fase. Ya, semua fase. Fase, semua fase, Bapak, semua fase. Apa nggak cukup C sama F cukup D saja? Kok ditawar? Saya kalau ditawar gimana ini saya? Ini LK-nya bukan saya yang buat, LK-nya sudah seperti itu. Jadi contoh, misalnya matematika, elemen yang diberi adalah bilangan. Maka pada fase A, kompetensi apa yang ada di fase A? Bilangan. Ya, kita lihat per fase. Peserta di akhir fase A, peserta didik dapat mengenal, baca, dan itu ditulis. Membaca, mengenal, terus apa saja. Bilangan, di bilangan. Per kompetensi. Ya, berarti dikosongi. Ya. Berarti kan IPAS untuk ABC sama. Ya, kalau di D sampai F berbeda. Bedanya di situ. Oh, tujuannya apa kira-kira, Bu, untuk membandingkan antara setiap fase Mengkelompokkan.
biar berkelanjutan Pak. Jadi tujuannya ini kan biar tahu anak-anak ini sudah sampai mana ketika mau melanjutkan ke materi berikutnya itu sudah bisa apa harus diulang kembali. Seperti itu. Jadi asesmen awalnya bisa digunakan. Bisa dipahami? Paham. Berkelompok maksudnya biar dapat banyak. Kalau fase elemen bilangan biar ada. Kemudian elemen aljabar ada, seperti itu. Jadi nanti bisa lengkap gitu loh. Bisa dipahami ya? Ada yang ditanyakan untuk ini tugas apa Bapak? Kalau berkelompok kan sulit. Gimana ini? Materinya sampai besok tapi cuma 1 jam ya? Karena masih ada 1 lagi. Jangan molor-molor. Dalam untuk mapel IPS, IPA dan IPS yang di fase A sampai C itu kan IPAS. Berarti itu tetap IPAS ya. Dituliskan berarti fase A-nya fase A tetap fase di IPAS itu di IPAS sama IPS sama berarti. Ya, IPS sama. Yang beda nanti di fase D sampai F. Gimana Bapak Ibu sudah bisa dipahami? Mengerjakan di sini. Oh, kalau 1 jam besok masih ada lagi tugas ya. Tugas 1. Dalam yang saya lihat di kita fase E sama F CP-nya kok nggak ketemu untuk IPA. Ya, IPA sama IPS. Kita nggak ada. E sama F. Fase berikutnya. Iya, CP-nya nggak ada. belum ada. Berarti sampai D saja. Oh begitu. Ya, berarti kalau yang IPA dan IPS sampai fase D gitu. Ya, karena kalau di SMA sudah terpecah sesuai bidangnya gitu. Ya, berarti untuk IPA hanya sampai di fase D. Kalau yang lain tetap ya A sampai F. Oke. Bahasa Inggris? Bahasa Inggris A sampai C tidak ada gitu. Berarti C mulai C sampai F, A, B berarti kosong. Nah seperti itu. Ada Bu? Oh ada Bu. Nih monggo dibagi. Tetap A, B, C, D, E, F. Sesuai dengan ini ya, sesuai dengan LK-nya ya. Jadi harapannya nanti lengkap matematika dari bilangan sampai ya kalau nggak bisa semua berarti bilangan sampai geometri itu ada. Oh fase A sudah sampai sini yang diajarkan, fase B sampai sini, fase C sampai sini, dan fase D kita tinggal oh sudah sampai sini berarti saya harus melanjutkan yang ini. Untuk fase ABC bisa digunakan sebagai asesmen awalnya, apakah sudah dikuasai atau belum, apakah sudah mampu atau belum mampu, apakah sudah mahir atau belum mahir, seperti itu. Bisa dipahami Bu? Nih. Berarti karena waktu sudah 2 lebih 5. Monggo kalau mau lanjut berarti ya mengerjakan ini dulu 10 menit insya selesai. Serius ini 10 menit selesai. Karena kan sudah ada CP-nya, sudah ada. Tinggal memecahkan, dipecah-pecah, copy paste saja, copy paste. Ini pemerintah minta tolong Bapak Ibu untuk memecahkan.
Betul Bu ya? Gimana? Kita lanjut 10 menit menyelesaikan itu, satu elemen saja per guru, per bapak ibu guru. Setelah itu ya dikumpulkan jadi karya, jadi file. Monggo, Bu Vivi, gimana? Terserah saya. Ya intinya kita akan nanti punya file identifikasi per elemen ini, jadi setiap fase sudah ada. Jadi kita tinggal fase A itu sampai mana, sampai mapel ini, elemen ini apa saja yang sudah dikuasai anak-anak. Terus saya mau menambahkan apa nanti di fase D. Nah, tinggal memecahkan 7 apa, 8 apa, 9 apa, seperti itu. Maka saya serahkan ke peserta. Kalau mau melanjutkan ya berarti sekitar 15 sampai 10 menit, 10 sampai 15 menit insya sudah selesai. Satu elemen, dua elemen aja. Minimal satu. Sampai titik. Iya, satu kompetensi. Makanya semuanya Nah iya, sok nggak di itu ya menyimak. Di B ya menyimak. Sampai bisa tidak diperhatikan ya. Bu elemen mana? Nggak seperti elemen nopo. Iya. Ya pokoknya sebagai sampai menyimak aku apa? Sama kamu sih betul saya. Ini berarti. Bapak itu tadi menjelaskan kayak gitu dari peserta didik mampu gitu. Enggak usah. Fasenya kita nggak bisa tindakan. Satu elemen saja. Jadi nanti kalau ada 3 guru mapel dalam satu mapel yang sama kan ada dapat 3 elemen.
bisa semua elemen bisa ya lebih bagus lagi. Ini minimalnya satu identifikasi.
tidak malah bingung. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Sampai ketemu di hari ketiga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke MC. Baik, Bapak Ibu, tidak terasa atau tidak terasa? Ya, sangat terasa ya, karena tugasnya lumayan. Jadi tugasnya ada 4 untuk hari ini ya. Yang sudah, kelompok tadi sudah, kelompok yang mapel-mapel sudah, terus kelompok asesmen. Terus yang kurang adalah tugas individu, ya, dan tugas barusan ini. Oke. Yang individu adalah membuat aksi nyata tindak lanjut asesmen. Kayak yang kelompokan tadi cuman dijadikan individu. Seperti itu. Nanti Bu Mimin minta tolong ditambahkan ya, biar. Sudah Bapak Ibu, agar apa yang kita jalani hari ini bermanfaat bagi kita semua, mari kita akhiri dengan membaca doa di dalam hati sendiri-sendiri. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga makan. Kita akan bertemu lagi besok di ruangan yang sama. Saya sebagai pembicara mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.